Halo semuanya, kembali Lagi bersama saya Sandra. Halo semuanya teman-teman yang sudah penggemar Sandra Salon. Saya di sini mau review obat smoothing yang dari Inaura yang resistan ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Nah, di sini saya udah pencatokan ya teman-temannya. Tadinya saya itu mau buat video tapi karena anak saya tak mau kasih HP, jadi saya hanya ambil video pencatokan. Di sini saya akan kasih tahu ya. Awalnya saya kasih dengan kondisi rambut kering ya, dengan menggunakan Inaura yang resistan. Ya teman-teman ya, rambutnya mungkin teman-teman bisa lihat di awal video, rambutnya agak besar-besar helainya, terus sudah kembali ke rambut virgin ya. Dulu dia smoothing juga sama saya. Nah, setelah rambutnya udah kembali, dia tetap datang ke sini ya. Jadi, buat teman-teman, saya pendiamannya 40 menit. Berhubung saya belum paham ya di penggunaannya. Jadi, saya pendiamannya 40 menit. Supaya saya bisa melihat apakah rambutnya itu memang keras atau enggak. Ternyata tidak terlalu keras teman-teman. Kalau untuk rambut yang helainya besar-besar itu kita harus membutuhkan pendiaman dan obatnya juga harus lebih dibanyakin ya teman-temannya. Kalau contohnya yang CBD resistan itu kita kasih sedikit aja udah langsung nyerap. Tapi kalau yang Inaura dia harus lebih banyak ya. Nah, jadi buat teman-teman ini video saya sangat singkat sekali. Jadi saya harus tuntaskan di sini untuk step demi stepnya ya. Jadi seperti biasa video-video saya, setelah pengolesan obat saya langsung smoothing 2 jari ya. Kenapa? Supaya rambut nggak keburu ngaret ya. Kalau udah keburu ngaret kita smoothing 2 jari, dia bisa jadi lebih rambutnya kering nanti hasilnya ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk menggunakan obat step satunya saya menggunakan dengan posisi rambutnya kering, tidak dibasahkan, pendiamannya 40 menit, terus langsung smoothing 2 jari. Dah itu saya diamkan ya, lalu saya cuci, dibilas bersih tanpa menggunakan sampo, tanpa menggunakan conditioner. Lalu dicuci sampai bersih, dikeringkan, keringnya sampai 100% ya, 100%. Jadi jangan sampai ada yang basah-basah. Kalau masih ada yang basah-basahnya, dia bisa jadi rambutnya nanti pas dipencatokan agak berasapnya itu bau gitu ya. Nah, harus bersih sangat, itu di akarnya harus sangat bersih. Jangan sampai kurang bersih. Kalau kurang bersih bisa rambut jadi kurus juga ya teman-teman ya. Jadi untuk di pengolesan obat step 1 itu jangan menumpuk di akar juga. Nah, jadi untuk pengolesan obatnya harus diangkat tegap ke atas ya, supaya tidak kena bagian akar, bagian pangkalnya supaya tidak menumpuk. Begitu. Nanti teman-teman bisa lihat video saya, ada nanti satu lagi video saya, udah saya buatkan yang lebih lengkap ya. Nah, jadi untuk dipencatokan teman-teman, saya menggunakan catok Bailu yang lama. Tapi sekarang Bailunya adanya yang eye grade ya, yang eye grade Bailu. Tapi sama sih, untuk fungsi sama. Nah, di sini saya menggunakan sisir catok. Sisir catok ini ada di online juga, ada merek Amara. Kalau teman-teman mau cari di Shopee atau di Lazada itu namanya itu sisir kayu ya, sisir kayu untuk catok gitu. Nah, kalian bisa beli. Fungsinya apa? Supaya tangan kita tidak panas, terus rambut jauh lebih bagus dan jauh lebih lembut ketika kita menggunakan sisir catok. Dan rambut itu pas kita dipencatokan dia kencang gitu loh, kencang. Nah, jadi kita pas nyatok itu kita tidak perlu untuk menarik rambut dengan catoknya. Jadi catoknya itu hanya kita letakkan, terus kita jalankan. Yang penarikannya itu ada di sisir catok ya. Sisir catok aja yang perlu dikencangin. Jadi kalau untuk dipencatokan, teman-teman jangan nyatok itu ya, jangan nyatoknya itu ditarik gitu ya. Catoknya jangan ditarik, tapi dijalankan. Ya, yang penting itu adalah disisir catok. Hasilnya jauh lebih lembut ya. Apapun obat yang kalian pakai, apapun yang produk yang kalian gunakan, semuanya sama. Kalau menurut saya ya sama, hasilnya bagus.
Kalaupun itu masih kurang sempurna berarti kita belum paham aja. Ya, untuk pemula yang benar-benar masih bingung, kok aku pakai obat ini nggak jadi, kok aku pakai obat ini nggak jadi. Jadi bukan obatnya yang salah teman-teman, mungkin ada kesalahan di pengaplikasian sama di pencatokan. Nah kalau kalian kasih pun serum atau masker sejenisnya, tapi kalau kalian kurang di pengolesan obatnya sama di pencatokan, itu sama aja bohong. Ya, mestinya harus benar-benar sama. Jadi untuk di sini saya di step 2 saya menggunakan dari NR ya, NR yang putih. Itu sangat bagus juga ya untuk rambut lembut banget dia. Nah, kalau kalian mau beli boleh juga beli di online, ada kayaknya ya. Nah, jadi itu sangat bagus juga, saya suka. Jadi kalau rambutnya itu seperti rambut gersang atau kering, nah pasti di step 2 dia jauh lebih lembut gitu ya. Nah, jadi ini yang saya gunakan ini bisa kalian lihat cara saya mencatok. Kalian boleh lihat apa ya, sepuas-puasnya dan sehati-hatinya gimana cara saya ini. Ya, supaya kalian tidak salah lagi di pencatokan. Jangan terlalu cepat turun ke bawah, jangan terlalu cepat dilepasin, harus pelan sampai ke ujung. Apalagi rambutnya itu masih ori ya, harus pelan dia. Jadi pastikan itu rambutnya udah mateng gitu ya, matang baru kita udah gitu. Nah, bagaimana Kak Sandra cara melihat rambut yang mateng? Pasti pencatokan dia udah kilat ya teman-teman. Nah, jadi ini saya udah cuci, ini udah saya cuci di step 2, belum saya catok. Ini di hasilnya teman-teman. Ini begitu saya keringkan. Jadi untuk di pencucian kalian cuci dengan menggunakan conditioner. Jadi dia minta ujung rambutnya itu nanti dia dipotong yang gersang-gersangnya. Jadi saya diamkan step 2 nya itu hanya 10 menit. Lalu saya cuci dengan conditioner ya teman-teman. Baru dikeringkan sampai 100% juga. Nah ini di hasilnya. Saya hanya catoknya itu hanya sekali lewat, karena orangnya tidak mau terlalu lurus. Dia mau ujungnya itu dibengkokkan. Makanya ujungnya itu agak-agak ngeblow gitu. Jadi saya bengkokkan untuk dipencatokan. Saya blow. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe.